Salam jumpa pecinta catur, selamat datang kembali di Catur Talk Indonesia. Dan di permainan ini kita akan menyaksikan bersama permainan terkuat antar engine saat ini, yaitu Stockfish dengan elo rating 3626 menghadapi Leela Chess-Giro 3564. Dan kita akan melihat bagaimana kedua pemain, dan di sini bermain Sisilia, bagaimana Putih menghadapi pertahanan Sisilia. Untuk itu, tetap di Catur Talk Indonesia. Baiklah kawan-kawan, kita langsung ke permainan. Di sini Stockfish Putih memulai langkah dengan pion ke E4 dibalas pion ke C5. Pertahanan Sisilia, kuda ke F3, E6. Pion ke D4, pion memukul pion, kuda ke F6, kuda ke C3. Ada juga beberapa variasi dengan pion maju ya, dimana dengan variasi Nadov juga cukup banyak dibahas di dalam pertahanan Sisilia. Di sini D6, variasi Scheveningen variation. Dan Stockfish membuat langkah dengan pion ke G4. Lihat teman-teman, ini dinamakan dengan penyerangan keres atau keres attack. Kuda ke C6, dilanjutkan pion ke G5. Kuda berpindah ke D7, gajah ke E3. Gajah ke E7, di sini dua kali mengancam pion. Biasanya langkah kita sebagai manusia, yaitu dengan H4 bukan? Di sini engine memilih yang berbeda dengan benteng gigi 1. Roka dipendek. Perlu diketahui teman-teman, dari banyak database ternyata para pemain dunia sangat banyak menggunakan variasi ini. Khususnya Kasparov, Spassky, dan juga Vasily Ivanchuk pernah persis memainkan sampai di posisi ini, di mana mereka semua pemegang buah hitam dan memenangkan permainan. Oke teman-teman, jadi walaupun hitam rokade terlihat sangat berbahaya, dan ini sangat banyak digunakan oleh para legend. Dan di sini Kasparov, Ivanchuk, dan Spassky pemegang buah hitam dan memenangkan permainan. Dan kita akan melihat bagaimana perbedaannya dengan Stockfish kali ini. Di sini dilanjutkan dengan benteng gigi 3. Inilah yang mungkin tidak dapat dibaca oleh manusia. Di sini kita lihat gerak benteng di masa depan, mengaktifkan ke H3, dilanjutkan atau diikuti dengan menteri dan langsung menyerang ke raja. Pion ke D5, menteri ke D2. Kuda ke E5, pion memukul pion, memukul pion, roka dipanjang. Lihat teman-teman, di sini mereka rokade secara berseberangan sehingga permainan ini akan masuk kepada permainan agresif. Gajah gigi 4 langsung menyerang benteng, gajah menutup, dan Leela Chess-Giro memundurkan gajah ke E6. Mungkin ada yang berpikir, bang, bagaimana jika di posisi ini kuda ke C4 dengan harapan di sini gajah sedang dipaku. Maka di sini engine akan melanjutkan dengan gajah memukul kuda. Gajah memukul benteng misalkan, terjadi pertukaran kualitas, tetapi dengan kuda memukul pion pusat. Kita lihat di sini Putih mengontrol peta pusat. Gajah ke H5, maka di sini kuda ke F5 teman-teman. Dua kali mengancam gajah. Di sini gajah ke G4, maka di sini pion menutup. Gajah ke G6 kembali menyerang kuda. Komputer menyarankan dengan kuda ke H6 skak. Inilah langkah komputer sebelum memakan gajah ke depan, di mana pion memukul pion, barulah pion memukul gajah. Dan kita lihat di sini, pion memukul pion, gajah memakan menyerang menteri, menteri ke C8, menteri ke C3. Sangat banyak trik dan kelanjutan dari Putih ke depan, dan di sini pun Putih lebih baik. Kita kembali. Untuk itulah Leela Chess-Giro memilih dengan gajah mundur ke E6. Permainan dilanjutkan dengan kuda memukul gajah, di mana setelah pion memakan, kita lihat pion ini menjadi pion yang cukup lemah ke depan, di mana benteng tak dapat membantu karena sedang dikontrol oleh pion. Dan di sini F4 terlebih dahulu, kuda mundur ke G6, barulah gajah ke G4 mengancam pion. Apa yang harus dilakukan oleh hitam? Di sini D4. Sebelumnya apabila menteri mencoba ke C8 melindungi pion, maka pion gratis. Kita lihat pion sedang dipaku saat ini,
Dan apabila Montri berpindah ke D6, maka di sini ada kuda ke 4 skak. Pion lagi-lagi serang dipaku. Dan apabila Montri ke D7, maka di sini H4 dapat dilanjutkan ke depan dan cukup berbahaya bagi hitam. Dan apabila di dalam posisi ini pion memukul kuda, maka Montri memukul Montri. Gajah memakan, di sini gajah memakan pion skak, raja ke H8, maka benteng memukul gajah. Apabila kuda memukul pion, di sini gajah memakan, benteng memakan, dan kita lihat di sini keaktifan putih lebih aktif, di mana ekstra pion ke depan. Kita kembali. Di sini Lelacas Jiro memilih langkah dengan pion ke D4 tentunya, langsung memforking kedua perwira. Di sini sebenarnya langkah bagi kita, Montri berpindah sehingga pion sedang dipaku adalah langkah yang cukup normal ya. Di sini Stockfish memilih dengan gajah memukul pion terlebih dahulu skak. Raja berpindah ke H8, F5. Langsung mengancam kuda ke H4. Apabila di dalam posisi ini pion memukul gajah, maka di sini dapat dilanjutkan dengan Montri memukul pion. Di sini mengancam Montri ke A5, maka pion memukul kuda. Kita lihat di sini ekstra pion ke depan. Benteng dapat aktif dan cukup berbahaya apabila diskak karena apa? Petak G8 dikontrol oleh gajah. Oleh karena itulah teman-teman, di sini kuda berpindah ke H4 dan Stockfish melanjutkan dengan F6. Lagi-lagi mengancam perwira gajah. Di sini pion memukul pion. Di sini Montri ke E2 langkah terbaik. Apabila di posisi ini teman-teman langsung pion memukul pion, maka jelas gajah memukul pion dan gajah ini cukup kuat teman-teman. Montri ke E2 saat ini, maka Montri ke A5 ini akan berbeda hasil ke depan. Gajah ke H6, maka di sini pion memukul kuda. Gajah memukul benteng. Di sini dengan pertukaran dua minor perwira, jelas di dalam posisi ini hitam justru lebih baik. Untuk itulah teman-teman, di dalam posisi ini terlebih dahulu Stockfish memainkan dengan Montri ke E2. Di sini pion memukul pion, kuda ke E4. Kuda ke F5, di sini mengancam benteng ke H3. Di sini kuda ke G7, yaitu mengancam gajah dan juga mengontrol petak penting H5 sehingga Montri tak dapat aktif. Sebelumnya apabila di dalam posisi seperti ini kuda memukul gajah bang, maka ini adalah langkah blunder dengan Montri ke H5. Ancaman skakmat tak dapat dicegah. Benteng ke F7 dimakan saja oleh gajah. Montri ke G8 dimakan oleh gajah. Jelas di dalam posisi seperti ini putih sangat unggul. Oleh karena itulah kita kembali. Di sini Lelacas Jiro mundur gajah ke G7, dilanjutkan dengan Montri ke D3. Lihat teman-teman, lagi-lagi selalu langkah yang penuh taktik, langkah yang punya visi dari engine. Di sini pion ke H5 langkah terbaik. Apabila kita lihat di sini fokus hitam kita sebagai manusia dengan memukul gajah, maka jelas benteng memukul pion skak. Raja memakan kuda ke G5 double skak, dan kuda ini disupport oleh gajah ke depan. Kita ambil raja ke G7, maka Montri ke H7 skak. Raja ke F6, maka Montri ke H6 skak. Kemanapun raja melangkah, maka Montri memukul kuda skak mat. Ini akan terjadi teman-teman. Oleh karena itulah kita kembali ke partai aslinya. Di dalam posisi seperti ini H5, kuda ke G3, kita lihat lagi-lagi mengancam pion dan ada file terbuka ke depan dan cukup berbahaya. Semua perwira-perwira putih sangat aktif menyerang raja. Di sini H4 menyerang kuda tanpa menyelamatkan kuda. Montri ke G6, ancaman skakmat ke depan satu langkah sehingga kuda wajib memukul gajah. Maka di sini skak terlebih dahulu, raja ke G8, barulah Montri memukul kuda skak, benteng menutup. Apabila di dalam posisi ini raja kembali atau berpindah ke H7, maka kuda aktif teman-teman, cukup berbahaya. Oleh karena itulah di sini benteng menutup, maka sama saja kuda aktif ke F5. Di sini dapat ke depan untuk melakukan skak dan menghilangkan benteng. Dan hitam melanjutkan dengan Montri ke F8
sebagai defender langsung Menteri ikut permainan, maka coba kawan-kawan, Anda mau menebak langkah Stockfish di posisi ini, Anda pause video ini, temukan langkah terbaik Putih di posisi seperti ini. Bagaimana teman-teman? Percaya atau tidak, langkah itu tidak terpikirkan oleh kita dengan benteng memukul pion, mengorbankan benteng. Pion memakan, di sini tujuannya membuka file key. Kuda ke H6 skak, raja ke H7, maka kuda memukul benteng. Di sini pion memukul gajah, menteri ke E4 skak, raja ke G8. Ini sangat penting, apa yang harus dilakukan oleh Putih di posisi ini. Jika ada yang berpikir dengan menteri ke G6 skak, maka ini akan draw teman-teman. Di mana menteri menutup, maka kuda akan melakukan skak dan ini terjadi bolak-balik. Karena apabila di dalam posisi seperti ini raja ke F8, maka benteng aktif justru di posisi ini kembali bahwa Putih lebih baik. Oleh karena itulah, di dalam posisi seperti ini, lagi-lagi Stockfish membuat langkah terbaik dengan benteng ke G1 skak. Karena apabila di sini kuda dimakan, maka langsung skakmat. Ingat, ini adalah pola skakmat segitiga menteri, di mana dua perwira hitam menghalangi rajanya untuk kabur. Sehingga di dalam posisi seperti ini tiada pilihan kecuali menteri menutup karena pelarian raja sudah dikontrol oleh Putih. Maka menteri menutup terlebih dahulu dengan kuda melakukan skak, raja ke H8, maka benteng memukul menteri. Raja memakan, kuda ke F5 skak, raja ke F7, pertukaran perwira, menteri memukul pion. Lagi-lagi hilang pion. Di sini benteng ke G8 ancaman skakmat, maka menteri ke F3 skak, raja ke E8, menteri memukul pion. A5, A4, benteng ke G2, dan setelah menteri ke B6. Di sini juga Lila Chess-Giro menyerah. Karena jelas apabila dilanjutkan, Putih sangat unggul. Bagaimana kawan-kawan permainan ini? Cukup menarik ya? Kita dapat mengambil pelajaran bagaimana menghadapi pertahanan Sisilia. Dan semoga permainan ini bermanfaat untuk kita semuanya dan membantu bagi sahabat yang bertanya. Dan seperti biasa di akhir permainan kita memberikan fajal, selamat menjawab di kolom komentar. Dan ini dia teman-teman fajalnya, temukan langkah terbaik bagi Putih dan memenangkan permainan. Silahkan tuliskan jawaban Anda secara lengkap di kolom komentar dan kami akan memilih dan mengepin bagi jawaban yang benar sehingga dapat dilihat oleh semua sahabat pecinta catur. Baiklah kawan-kawan, demikianlah permainan catur hari ini dari Catur Talk Indonesia dalam agenda Computer Chess Championship. Dan jika kawan-kawan menyukai konten catur seperti ini, mari kita support channel ini dengan cara like, subscribe, dan share. Dan apabila ada saran ke depan, jangan ragu menuliskan di kolom komentar. Dan mari tentunya kita support terus percaturan kita Indonesia yang semakin jaya. Salam Catur Talk Indonesia, sampai jumpa di video berikutnya. Keep sharing and keep loving. Bye-bye.